Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Wafik Aziza dari Pendidikan IPA ICP dengan NIM 221115103. Kali ini kita akan membahas tentang bagian sel saraf pada manusia, tempat terjadinya muatan tarik-menarik listrik. Nah, selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik loh, khususnya pada syaraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Selanjutnya, bidang yang mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia, yaitu biolistrik, di mana biolistrik adalah fenomena listrik yang terjadi secara alami dalam organisme hidup. Pada tubuh manusia, biolistrik memainkan peran penting dalam berbagai fungsi fisiologis, terutama dalam sistem saraf dan otot. Biolistrik melibatkan pergerakan ion bermuatan seperti ion natrium, kalium, dan kalsium yang menciptakan potensial listrik di sekitar sel, terutama sel saraf dan otot. Tegangan pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan, seperti listrik pada rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Tahukah kamu bagaimana cara sel saraf menghantarkan impuls listrik dan bagaimana keadaan sel saraf saat tidak menghantarkan listrik? Muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik dengan sendirinya karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl-. Saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf. Next, saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Dan saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan melepaskan kembali ke sel saraf lain atau sel tujuan. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol gerak otot. Sistem saraf, yaitu sel-sel saraf, berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima pasca indera. Rangsangan ini disebut dengan impuls. Yang pertama yaitu badan sel saraf, 2 dendrit, dan 3 akson atau neurit. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.